Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Junianti dari Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai perhitungan portofolio optimal dengan menggunakan metode Markowitz. Di sini, saya menggunakan saham-saham dari perusahaan. Yang pertama yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI. Yang kedua PT Austindo Nusantara Tbk atau ANJT. Yang ketiga PT Adikarya Persero Tbk atau ADI. Yang keempat yaitu PT Akasa Wira Internasional Tbk atau ADES, dan yang terakhir yaitu PT Akbar Indomakmur Stimage Tbk atau AIMS. Tabel ini yaitu tabel yang berisi harga saham penutup dari kelima perusahaan. Yang pertama yaitu ada AALI, ANJT, ADHI, ADES, dan AIMS. Selanjutnya, untuk menentukan return, kita bisa menggunakan rumus yaitu harga saham yang dihitung dikurangi dengan harga saham sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga saham sebelumnya. Misalnya, untuk harga saham penutup AALI tahun 2016 yaitu 16.775, kemudian dikurangi dengan harga saham penutup tahun 2015-nya yaitu 15.850, kemudian dibagi dengan harga saham penutup tahun 2015-nya yaitu 15.850. Sehingga return yang didapatkan dari masing-masing perusahaan yaitu sebagai berikut. Setelah kita menentukan return dari masing-masing perusahaan tersebut, kita bisa menghitung rata-ratanya, sehingga rata-rata yang didapatkan yaitu untuk AALI rata-rata yang didapatkannya yaitu 31.763, untuk ANJT rata-rata yang didapatkannya yaitu 0,348, untuk ADHI rata-rata yang didapatkannya yaitu 0,795, untuk ADES rata-rata yang didapatkannya yaitu 451, dan untuk AIMS rata-rata yang didapatkannya yaitu 196. Selanjutnya, setelah kita menentukan return dan juga rata-rata dari masing-masing perusahaan tersebut, kita menentukan matrik varians covariance-nya, yaitu dengan menggunakan rumus VAR, yaitu untuk matrik dari saham yang sama. Seperti dalam tabel di sini, untuk yang berwarna kuning itu menggunakan rumus VAR, sedangkan yang lainnya untuk yang berwarna putih itu menggunakan rumus COVAR, yaitu untuk matrik dari harga saham yang berbeda. Setelah kita menentukan matrik varians covariannya, kita menentukan inverse. Nah, untuk menentukan inverse ini, kita bisa menggunakan rumus mean first dengan menggunakan hasil dari matrik covariance yang ini. Jadi, setelah kita menentukan matrik varians covariance-nya, maka kita dapat menentukan inverse dengan memasukkan rumus mean first untuk menentukan inverse di sini. Sehingga
menentukan inverse ini dengan menggunakan data dari matrik varians covariance ini. Setelah kita menentukan matrik varians covariance dan juga inverse-nya, kita menentukan V1 dan juga V2. Untuk V1-nya yaitu kita bisa menggunakan rumus MMULT dengan menggunakan data dari hasil inverse tersebut dengan satu ini. Jadi, untuk menentukan nilai ini, kita bisa menggunakan rumus dengan menggunakan data dari hasil inverse yang sebelumnya sudah ditentukan dengan data ini. Untuk menentukan V2-nya sama, yaitu dengan menggunakan rumus ini, MMULT, dengan menggunakan data dari inverse yang sudah ditentukan sebelumnya dengan rata-rata yang sudah didapatkan sebelumnya, sehingga bisa didapatkan nilai sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.